Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kali ini mengkaji surat Yusuf, salah satu surat dalam Al-Quran yang cukup unik menurut saya ini. Oke, langsung aja kita coba cermati bagian ayat-ayatnya. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 3 ya merupakan pembukaan surat. Di sini menceritakan sebagai satu kisah sejarah yang pengkisahan terbaik ya, gitu. Kemudian ayat berikutnya ayat 4 sampai ayat 6 dimulainya kisah ya, di mana Yusuf kecil bermimpi ya, mimpi bulan dan bintang sujud kepada Yusuf ya. Mungkin teman-teman sudah hafal lah ceritanya ya. Kita ini mereview secara cepat aja lah, singkat dan cepat aja. Ayat berikutnya ayat 7 sampai 18 itu aksi jahat para saudara-saudara Yusuf, yang mana saudara Yusuf mencoba untuk karena dengki dan seterusnya emang membuang Yusuf kecil ke dalam sebuah sumur dan melaporkan kepada ayahnya yakni Nabi Yakub kalau Yusufnya mati dimakan serigala gitu. Kemudian rangkaian ayat berikutnya di mana Yusuf diambil oleh sebuah kafilah dibawa ke Mesir dan Yusuf menjadi budak ya, gitu. Istilahnya merosot lah. Kemudian di ayat berikutnya ayat 23 sampai 33 kisah Nabi Yusuf digoda seorang wanita. Ya kalau di ayatnya tidak disebut namanya ya, tapi dalam banyak tafsir disebutkan namanya Zulaikha. Kemudian Zulaikha juga ngajak rombongan wanita-wanita yang lain untuk menggoda atau memfitnah Yusuf. Di ayat berikutnya Yusuf kemudian masuk penjara atas rekayasa fitnah dari geng-geng wanita CS inilah. Kemudian ayat berikutnya dikisahkan sang raja bermimpi tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Kemudian di ayat berikutnya dikisahkan Yusuf mentakwilkan mimpi raja. Kemudian ringkasnya Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kemudian segmen berikutnya para wanita yang tadi memfitnah Yusuf melakukan klarifikasi kepada sang raja. Kemudian di ayat 56 dan 57 dikisahkan Yusuf naik derajatnya, diangkat jadi pejabat tinggi di kerajaan Mesir ya waktu itu. Kemudian di ayat-ayat berikutnya dikisahkan para saudaranya dari Palestina menuju Mesir, kerjasama masalah pangan gitu ya antar lintas negara, di mana para saudara-saudaranya akhirnya melakukan sebuah aksi-aksi sesuai arahan dari Yusuf dan sesuai arahan dari ayahandanya yaitu Nabi Yakub. Ini masuk kategori di saya adalah aksi baik para saudara-saudara Yusuf. Kemudian di ayat berikutnya dikisahkan ringkasnya kemenangan Yusuf ya. Mimpi Yusuf yang dulu jadi kenyataan Nabi Yusuf. Kemudian ayat surat tersebut ditutup dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi kisah atau sejarah ya. Ya mungkin ringkasnya seperti itu bagian gambaran dari cerita Nabi Yusuf yang kita semua insya Allah udah paham lah ya ceritanya. Alur ceritanya dalam bagian ini ditampilkan seperti ini ya. Ini kiri dan kanan kan kelihatan sama, mungkin coba kita ganti backgroundnya biar simetris kiri dan kanan juga. Oke, kita lanjut, kita cermati kiri dan kanan biar sesuai, kita rubah dulu warnanya. Nah di sini kita cermati di sebelah kiri awal ya, ini kisah sejarah yang terbaik nyambung dengan nilai fungsi kisah atau sejarah. Ini kayak sebuah pasangan gitu ya, sebuah pasangan atau penjelas ya, berikutnya di mana mimpi Nabi Yusuf, di sebelah kanannya adalah kenyataan Nabi Yusuf atau mimpi jadi kenyataannya. Ini
Di sebelah kiri ada aksi jahat para saudaranya membuang, di sebelah kanannya aksi baik para saudara-saudara Nabi Yusuf. Di sebelah kiri kita melihat Yusuf merosot menjadi budak, derajatnya menurun dalam perspektif dunia ya. Dan di sebelah kanan Nabi Yusuf diangkat jadi pejabat tinggi. Nah ini lawannya ya, lawannya. Pasangannya lah, kita melihat semuanya seperti itu ya. Yang berikutnya fitnah para wanita, di sebelah kanannya adalah klarifikasi para wanita, di sebelah kirinya Yusuf masuk penjara, yang di sesi sebelah kanannya Yusuf keluar dari penjara, dan terakhir raja yang bermimpi dan diikuti dengan takwil. Nah ini sangat menarik sekali menurut saya ya teman-teman. Ini sebuah simetris ya, kayak kaca gitu ya, kayak cermin strukturnya itu simetris dan seperti cermin dengan alur seperti ini. Ini Masya Allah luar biasa dari Al-Quran ya. Dan kalau kita cermati lagi dia di bagian atas ini kan, yang pertama itu pembukaan atau prolog ya. Yang di sebelah kanan adalah akhir atau penutup atau epilog dari surat. Jadi bukan bagian dari kisah Yusuf itu sendiri. Kalau yang dua atas nih kita coba pinggirkan dulu ya, sisanya adalah keseluruhan dari kisah Nabi Yusuf gitu. Dan kalau kita coba urutkan bagian-bagiannya, kita kasih nomor ini, ternyata ada 12 bagian ya, 12 bagian dari kisah Nabi Yusuf. Dan sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran, surat Yusuf adalah surat yang ke-12. Nah ini menurut saya sangat menarik sekali nih saudara, teman-teman semuanya. Ini struktur seperti ini sangat langka, sangat menarik, sangat amazing gitu. Dimana dalam satu surat ini strukturnya simetris dan seperti cermin. Dan ini dibuat oleh Rasulullah yang berdasarkan panduan wahyu saja. Ya, mungkin begitu teman-teman sharing tentang surat Yusuf ya, sangat menarik strukturnya. Moga-moga ini menjadikan kita semakin tambah kagum terhadap Al-Quran, semakin menundukkan hati kita terhadap Al-Quran, sehingga kita semakin totalitas dalam menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.